Oke, selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Komunitas sehat, kaya raya, bahagia. Apa kabar, teman-teman? Sehat, Sehat, kaya raya, kaya bahagia. raya, bahagia. Belum kompak nih. Boleh sekali lagi, teman-teman. Mungkin saya tunjukkan ya bagaimana eh, kita dengan gerakan. Sehat itu kan seperti kita mengepalkan tangan telapak tangan kita begini, seperti mengepal, lengannya ditekuk, kemudian kita seperti apa memamerkan otot kita sehat gitu ya. Kalau kaya raya kita ini seperti sarangai jempol kita, tapi kita gesek-gesek karena ini uang, kita ngitung uang ya. Nah, gesek-gesek. Bahagia, love, kita miringkan kepalanya sedikit. Oke, siap semua? Siap. Siap. Siap ya. Kalau saya bilang apa kabar, kita bersama-sama lakukan gestur itu ya. Oke? Apa kabar teman-teman? Sehat, Sehat, kaya Kaya raya. raya, Bahagia. bahagia. Amin ya. Apa itu yang kita katakan tadi tidak hanya sekedar bergerakan, tapi kita imani itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya. Oke, teman-teman, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Maaf, slide-nya sudah jalan. Sudah jalan ya? Sudah. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Meliho yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai profesional di bidang kesehatan dan sebagai coach eating reorder. Saya berdomisili di Jakarta. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman dan hidup saya juga. Nah, sebelum kita memulai acara, lebih dahulu kita ada baiknya memulai segala sesuatunya dengan doa. Oke, doa dan syukur akan dibawakan oleh Ibu Sri Endah. Beliau adalah seorang manajer dari Faith Hotel Pajajaran Bogor. Baik, waktu saya persilahkan kepada Ibu Sri. Ibu Sri sudah ada? Ibu Sri mungkin belum masuk, boleh aku backup? Oke, di backup oleh Coach Nenden. Boleh. Silakan Coach Nenden. Ya, selamat malam teman-teman. Saya dengan Nenden, Coach Eating Reorder, izin untuk memimpin doa pembuka untuk pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih malam hari ini kami semua dari seluruh daerah senusantara diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di webinar SKRB yang luar biasa ini. Lancarkan ya Tuhan webinar pada malam hari ini sampai dengan selesai. Lancarkan internet kami, beri kami kemudahan dan konsentrasi untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh pembicara kami pada malam hari ini. Dan semoga kami semua selalu ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami Amin. kembalikan Cimeli. Terima kasih Coach Nenden Sama-sama. atas doanya. Oke, teman-teman SKRB, webinar weekly meeting ini terselenggara atas prakarsa mentor-mentor selaras damai jiwa yang hebat, yaitu Coach Arisandi Setiono. Beliau adalah Peak Performance Coach. Kemudian ada Coach Julius Soeharto sebagai Team Building Coach. Coach Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach. Dan Coach Violison Matleo, Productivity Management Coach.
Di dalam webinar ini kita akan teman-teman ada etika webinar ya. Saya akan bacakan, pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya juga sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Ya, jadi kita bisa saling melihat muka satu yang lain ya. Kemudian jika ingin bertanya, teman-teman silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Selanjutnya, acara ini terselenggara atas dukungan dari PT, slide-nya belum berganti, silakan. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Sedangkan Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegrasi, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. lifecoretransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Berikut ini adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa yaitu ICT Advance. Wow, keren ya. Sebagai informasi, ICT Advance akan diadakan kembali
di tanggal 8 dan 9 Februari di Bali. Ya teman-teman, kalau yang mau mendaftar, nanti bisa lihat pengumuman di akhir acara ini dan akan ada link pendaftaran juga di WA Group SKRB. Karena waktu sudah singkat ya, sebentar lagi mungkin teman-teman bisa segera mendaftar bila tertarik untuk mengikuti acara ini. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Ya, core values kita adalah impact. Impact terdiri dari I, integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. M, mindfulness, artinya adalah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. P, from purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. A, abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen, yang artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB, baru semua unmute dan kita sebutkan satu persatu. Oke, siap? Silahkan dibuka mic-nya semua. Core value SKRB. Integrity, Mindfulness, abundance, dan Komitmen. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Biar ini semua akan kita alami di dalam kehidupan kita. Baiklah, di kesempatan kali ini, saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Ping Ping yang akan membawakan core value abundance. Halo teman-teman, thank you Selamat Kimberly. datang Ibu Ping Thank Ping. you. Terima kasih kesediaannya untuk hadir dan membawakan materi hari ini. Ngomong-ngomong, sebelum membagikan, Ibu Ping Ping ini adalah alumni ICT Advance, LCTW, benar kan? Main programming. Boleh saya tanya, Bu, dari pelatihan yang begitu banyaknya, pelatihan mana yang paling berkesan? Dan mengapa? Enggak ya, Mungkin aku alumni IR juga loh. Oh ya, lanjut dong kalau begitu untuk menjadi coach. Lanjut sendiri. Lanjut jadi coach ya nanti. Kenapa? Iya, jadi coach sendiri. Oke, silakan waktunya Ibu. Saya persilakan.
Oke, thank you Cimeli. Halo teman-teman. Aku sapa-sapa dulu deh ya. Ya, Selamat halo malam ya juga. teman-teman. Ini Selamat masih tahun malam. baru. Happy New Year 2025. Semoga di 2025 ini kita semakin luar biasa ya teman-teman ya. Amin, amin. Thank you. Teman-teman apa kabarnya nih hari ini? Sehat? Udah ada otot belum? Ayo ototnya Sehat? sehat. Ayo Sehat. Kaya sehat. Raya. Kaya raya. Kaya raya dan Bahagia. bahagia. Halo Cindy, SKRB. Iya, oke teman-teman. Teman-teman aku mau sharing aja. Thank you ya udah dikasih kesempatan untuk sharing apa yang pernah aku pelajarin di SDD ya, bersama dengan Coach Aris dan teman-teman di sini luar biasa banget. 2 tahun terakhir ini saya merasa saya bisa bergabung maksudnya di program-programnya Coach Arisandi itu adalah salah satu berkahnya saya. Ya ini POV ya menurut saya ya. Jadi saya bisa bergabung sama Coach Aris, bisa belajar sama teman-teman di ATM, di ACTW. Itu benar-benar saya merasa beruntung banget karena banyak hal yang saya dapetin di program-program ini. Nah, hari ini saya kebagian diminta untuk sharing tentang abundance. Saya cuman sharing aja ya teman-teman ya. Jadi dari dulu saya selalu sering banget dengar orang selalu ngomongnya gini, the more you give, the more you get. Dulu saya nggak merasa itu seperti apa sih gitu ya kan. Tapi setelah makin kesini, saya makin menyadari, oh ya benar, ya kan, semakin saya banyak memberi, ya kan, tapi jangan ada satu pengharapan bahwa itu akan kembali gitu ya, apa yang kita udah berikan, terus kita mengharapkan kembali gitu. Jadi ya udah anggap aja ya ngasih aja gitu, beri aja, maksudnya berbagi ya berbagi aja gitu. Tetapi setelah itu saya merasakan, ternyata hidup saya berubah ya gitu. Nah, terus di program ini juga saya banyak belajar tentang kayak kesadaran, pengendalian diri, ya kan. Nah, hal itu juga menurut saya itu adalah sebagai satu keberlimpahan juga, ya kan. Karena belum. Tadi dulu. Ya, karena menurut saya berlimpah itu bukan cuma bicara soal uang atau materi gitu ya. Saya sampai di titik hari ini saya boleh bilang diri saya tuh beruntung banget ya kan. Maksudnya ya benar-benar ini sangat luar biasa sekali dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya ini adalah keren banget ya teman-teman. Jadi apa ya? Ya kalau saya sih bilangnya bahwa segala sesuatu itu kalau kita udah sadar ya, kalau kita udah bisa ngendaliin diri kita sendiri, ya kan, kita jalannya juga lebih ringan gitu. Nah, terus ya memang sih ilmunya Kosari Sandi, saya bisa belajar sampai hari ini juga. Pertama saya cari tahu dulu siapa Pak Arisandi, ya kan. Saya benar-benar loh teman-teman, saya cari tahu dulu. Padahal udah banyak yang kenalin, ini Pak Arisandi, tapi saya cari tahu siapa Pak Arisandi sampai saya kayak merasa ada keterikatan jodoh karma kali ya, ada karma sama Pak Aris, akhirnya semua ilmu yang Pak Aris bagikan itu kok kayaknya saya relate banget ya sama diri saya, sama hidup saya gitu. Thank you ya Pak Aris, thank you juga teman-teman. Nah terus yang next, nah ya ini sih quote saya aja ya. Mari kita sama-sama berarti menyadari pola pikir, pola perilaku, dan pola perasaan yang melatar belakangnya bagaimana relasi kita dengan materi dan berkelimpahan. Jadi di Kosaris juga kan diajarin ya bahwa pola pikir, perilaku, perasaan itu juga menentukan jalannya kita nantinya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Salam SKRB, sehat, kaya raya, bahagia.
Oke. Wah, beri tepuk tangan dan say thank you di kolom chat untuk Ibu Ping Ping. Oke, the more you give, the more you get. Dan belajar ilmu-ilmu dari para mentor SSD juga bentuk berkelimpahan ya. Terima kasih Bu Ping Ping yang telah mengingatkan kita semua tentang value pentingnya kita bersama-sama boleh berlatih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Thank you, Cimeli. Oke, baik teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan, dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seorang lagi untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Philip Wibowo. Beliau seorang entrepreneur. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman pembelajaran dan apa proses perubahan yang dijalaninya dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya untuk berikan emoticon yang meriah untuk Bapak Philip. Selamat Silakan. malam teman-teman semua. Selamat malam juga Cimeli. Iya, selamat malam. Ya, Silakan, Pak. saya hari ini bahagia banget ada di satu forum ini. Ini berbeda banget dengan pada saat di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 di mana saya pada saat itu kalau kita ingat itu pandemi COVID, di mana saya benar-benar mengalami satu kebangkrutan, dan saya ini di gambar ini saya merasa habis semuanya, hilang semuanya, dan ini nggak ada di dalam kehidupan saya. Ini tidak ada. Sampai saya berpikir ini bukan hidup saya, ini bukan apa ya, ini bukan jalan yang saya pilih. Semua habis, termasuk saya harus jual aset, jual mesin-mesin produksi, itu semua habis semua. Nah, dari situ saya berpikir, iya ya, pada saat itu saya sudah mulai menerima rasa denial, saya sudah mulai menerima, dan saya berpikir, iya sekarang saya jadi orang miskin ya. Nah, cuma pada saat saya merasa bahwa saya itu orang miskin, mungkin itu yang mempersulit hidup saya kayaknya. Itu yang mempersulit hidup saya. Saya merasa saya ini orang miskin, dan saya pada saat melakukan sesuatu, mungkin deal-deal bisnis, saya merasa tidak layak untuk deal-deal bisnis, terutama untuk nominal gede. Nah, dari situ awal saya kenal forum ini, SKRB ini, dari Mbak Cindy. Saya di Madiun, Mbak Cindy juga di Madiun, dan kebetulan Mbak Cindy ini punya satu event organizer untuk anak-anak, dan saya jadi konten kreatornya. Nah, dari Mbak Cindy ini, bahkan untuk ikut LCTW aja, saya juga ditraktir sama Mbak Cindy. Mungkin pada saat itu saya juga belum tahu Coach Aris seperti apa. Akhirnya sama Mbak Cindy udah ikut aja. Akhirnya setelah ikut pada saat LCTW itu, saya benar-benar merasa, iya ya, pada saat kita berpikir kalau diri kita ini miskin, kita akan selalu mengalami kekurangan, nggak pernah bersyukur, dan saya yakin teman-teman semua pasti pernah merasakan ada di titik itu. Cuman pada saat ikut LCTW ini saya merasa nggak bisa ini diri terus. Saya memang harus melepas semua limit-limit yang ada di dalam diri saya, terutama limit keyakinan bahwa diri saya itu miskin. Nah, setelah saya mencoba untuk berdamai, saya mencoba ini, apalagi benar-benar saya pada saat digambarkan sama Coach Aris untuk perjalanan 30 tahun ke depan,
saya benar-benar mikir, dan sebetulnya jalan ini masih bisa saya susun kembali, masih bisa saya jalanin kembali. Nah, saat ini setelah mengikuti ACTW ini, saya merasa ternyata pada saat kita merasa berkelimpahan, pada saat kita memelihara rasa punya, kalau bahasa saya itu bahasa kita punya, kita itu berlimpah. Apalagi saya yang benar-benar nancep banget dalam otak saya, semesta ini berkonspirasi untuk membuat diri saya sehat, kaya, raya, bahagia. Pada saat itu saya mulai berubah pelan-pelan melalui meditasi, melalui gratitude. Ini rekening syukur. Saya bikin rekening syukur itu setiap alarm, setiap 2 jam saya langsung tulis. Nah, saya merasa ternyata banyak banget semua yang harus disyukuri dalam hidup saya. Pada saat saya merasa sudah berkelimpahan, saya merasa sudah berkelimpahan. Tentunya efek yang terjadi dalam hidup saya saat ini, saya mudah banget kok untuk dapat deal-deal besar. Yang mungkin deal-deal besar ini juga saya jalani bareng. Saya juga ada seseorang yang tak anggap CC, yang juga ikut forum ini saat ini juga lagi online. Ya, kita jalanin deal-deal besar itu kita punya satu lembaga pelatihan. Di situ dari perasaan saya banyak banget miracle yang terjadi. Maksudnya miracle itu gini, mungkin terlalu wow untuk bilang miracle, tapi ini nggak mungkin, dan itu ternyata proyek ini bisa kita dapat seperti itu. Jadi dari rasa berkelimpahan ini, saya merasa hari ini saya orang yang paling kaya, bukan nominal ya, perasaan saya aja. Nah, otomatis setelah saya merasa seperti itu, saya menjalankan rutinitas bersyukur, itu benar-benar banyak terjadi perubahan ke arah positif dalam hidup saya. Seperti itu sharing saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip buat sharingnya yang sungguh luar biasa ya. Segala sesuatu di dalam kehidupan itu terjadi pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Kita akan melalui suatu proses dan kita akan naik level. Terima kasih sekali lagi. Amin ya. Oke. Tadi sebenarnya ada satu quote yang mungkin sempat ditunjukkan, bahwa dari Joel Austin dikutip tadi. Ketika Anda fokus menjadi berkat, Tuhan memastikan bahwa Anda selalu diberkati dengan kelimpahan. Amin ya teman-teman. Amin. Oke, sekarang terima kasih ya Pak Philip. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita, yaitu Bapak Julius Soeharto, founder dari Bravo. Halo. Halo. Halo, Pak Julius. Saya sepertinya Pak Julius pernah ikut LCTV, tapi online beberapa waktu yang lalu. Oke. Beliau adalah founder yang luar biasa. Siapa yang siap dan semangat untuk belajar? Silakan ketik "saya siap" di kolom chat. Siap. Amin, thank you sudah merespon. Baik teman-teman, kita semua excited ya. Silahkan waktunya saya berikan kepada Pak Julius, Coach Julius. Terima kasih Cimeli. Oke, selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya panggilnya teman-teman ya, karena ya kita temenan ya. Jadi kita panggilnya dengan teman-teman ya.
Oke, ini slide-nya sudah saya share, terlihat semua di layar, Ya, ada. Sudah. aman ya? Aman, Coach. Oke, sip. Sekedar pengenalan diri dulu, nama saya dengan Julius Pratama Soeharto. Ya, Soehartonya saya di Kelapa Gading, bukan di Cendana. Saya selalu bilang kayak gitu, karena takutnya saya dikira cucunya Soeharto. Saya sebenarnya anaknya Soeharto, karena bapak saya namanya Soeharto. Ya, oke, baik. Rekan-rekan, saya izin share juga, kalau pengalaman saya latar belakangnya sebagai seorang psikolog, lalu kemudian saya dalami banget yang namanya Lego Serious Play. Dan akhirnya dengan bermain Lego itu saya dijodohkan juga sama Coach Arisandi gitu ya. Kita bertemu dan akhirnya bilang bahwa, Jule, aku panggilnya Jule. Kenapa panggilnya Jule? Karena Julius Lego gitu ya. Jule, lu tuh sebenarnya sadar nggak sih kalau ternyata orang main Lego itu kok bisa nurut sama lu? Kata bilang gitu. Disuruh apa nurut, disuruh apa nurut. Siapa di sini yang sering main Lego nih atau pernah main Lego sama saya gitu kan? Bikin itu kok dapat insight, bikin itu kok dapat insight. Kenapa? Karena sebenarnya dengan bermain Lego itu kita tuh lagi dalam kondisi yang trans loh. Ya, trans tuh maksudnya apa? Wah, jangan jangan berpikir kesurupan ya, teman-teman ya. Itu lebih kepada fokus pada satu hal. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya, gimana kita bisa fokus sama satu hal. Dan topik hari ini kita memang mau ngomongin tentang 3 pertanyaan yang bisa mentransformasi hidup kita, gitu ya. Izinkan saya berbagi gitu ya, obrolan-obrolan kita hari ini. Tapi sebelum saya berbagi, saya juga mau undang teman-teman untuk berbagi juga. By the way, kalau saya ngomongnya kecepatan, saya defaultnya ngomongnya kayak gini nih. Nah, nanti kalau diminta untuk agak pelanan, silakan ketik aja ya. Agak pelan dikit, Coach, gitu ya. Oke, saya pengen Aman, Coach. ajak teman untuk bisa interaksi dulu. Pertama-tama saya pengen tanya, menurut teman-teman, apa sih yang bikin orang itu merasa benar-benar bahagia? Jadi biasanya kalau ditanya, bahagianya karena apa sih? Nah, ketik di dalam kolom chat. Coba saya pengen lihat ya, saya pengen survei dulu gitu ya. Apa yang bisa membuat kita ngerasanya benar-benar bahagia nih? Oke, terima kasih dari Kak Cindy ya, Kak Cindy. Saya panggilnya kakak-kakak di sini. Berapapun usianya saya akan panggil kakak ya. Izin ya. Berapapun usianya saya akan panggil kakak ya. Oke, rasa cinta, rasa syukur. Wis, nice, nice, nice. Oke, nice, diterima. Iya benar, kita kalau diterima juga ngerasanya bahagia ya, bersyukur juga. Banyak duit, nah itu loh ya kan. Benar bahagia kalau banyak duitnya ya kan. Keinginannya tercapai, duit, dapat hadiah, capai target, benar juga ya. Heeh. Betul, betul, betul. Kapan kita berasa bahagia? Ketika lagi main. Wah, ini berarti alirannya sama kayak saya ya. Lagi main. Oke, 3, 2, 1. Oke, ketik-ketik ya. Oke, sehat, banyak duit. Oke, nice, nice, nice. Thank you, thank you, thank you. Yang kedua. Oke, yang kedua. Wah, ini banyak banget. Terima kasih ya. Stop dulu, stop dulu. 3, 2, 1. Kita stop dulu. Oke, nice. Thank you, thank you. Didoain ya, supaya teman-teman bisa bahagia dengan yang ditulisin tadi. Yang kedua. Saya akan kasih pertanyaan yang kedua. Kalau nih, ternyata punya semua uang dan semua waktu di dunia lah. Kalau misalnya waktu sama uang, if it is money and time is unlimited, kalau ternyata itu tak terbatas, apa sih kalau kita ternyata punya waktunya banyak, punya uangnya banyak, mau lakuin apa besok? Oke, sip, silakan. Bangun negara baru. Nice. Liburan, traveling, jalan-jalan, berbagi. Oke, sip. Saya tunggu ya. 10 hitungan, 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop ya. Habis, habis, habis. Terima kasih. Wih, banyak banget nih ya. Saya izin untuk scroll dulu ke atas nih. Kira-kira dapat apa aja ya sih jawabannya. Bangun negara baru, liburan, nggak jadi Konoha, traveling, jalan-jalan, berbagi keliling dunia, jalan-jalan change the world, donasi gitu ya. Teman-teman sadar nggak sih ada 2 pertanyaan tapi responnya berbeda banget. Ya, yang bagian atas bilangnya bersyukur gitu ya. Lalu kemudian kita, wah paling bahagia melihat anak tersenyum ya kan, keluarganya sehat, bisa bantu orang. Terus yang berikutnya ketika saya challenge lagi nih di pertanyaan yang kedua, kalau punya uang, uangnya tidak terbatas, waktunya juga tidak terbatas, apa yang mau dilakukan besok? Nah, ternyata ada jawaban yang berbeda-beda ya. Oke. Intinya kalau dilihat-lihat banyak juga yang ngomongin tentang happy, banyak juga ngomongin tentang berbagi gitu ya. Banyak juga yang pengen menikmati hidup gitu kan. Menarik, menarik. Ini sangat-sangat nyambung. Saya kalau ngomongin tentang sehat, kaya raya, bahagia, saya selalu bilang, kalau sehat ada Coach Roy, betul ya? Kalau ngomongin tentang kesehatan bisa ngobrol sama Coach Roy. Kalau ngomongin tentang kaya raya, apalagi mentalitas berkelimpahan, ada Coach Arisandi.
Kalau sama saya, bahagianya, gitu ya. Jadi ini biar jelas dulu nih, kenapa SKRB-nya ada masukin saya juga, gitu ya. Nah, saya izin juga bersharing juga, ini formula yang saya sering bagikan. Kalau bagi teman-teman yang sudah pernah ketemu saya, ini tahu formula kebahagiaan saya, gitu ya. Dan banyak orang pasti dalam hidup ini pengen bahagia, gitu. Kebanyakan orang pengen bahagia. Tapi nggak tahu formulanya kayak gimana sih. Nah, formulanya saya izin bagikan dulu sebelum ngomongin 3 pertanyaan yang bisa transform hidup teman-teman sekalian. Formulanya adalah ketika kita mencari kebahagiaan, semakin dikejar, itu sebenarnya kebahagiaan itu semakin lari. Ada nggak tuh yang ngerasa kalau misalnya semakin kejar kebahagiaan, berasanya jadinya malah jadi nggak happy nih. Nah, ternyata kita lihat dulu nih, ada tiga hal ya. Kalau ngomongin tentang bahagia, nomor satu ada unsur fun-nya, ada unsur senang-senangnya, ada unsur fun-nya dong, iya dong. Ya kan pengen fun ya. Oke, yang kedua ada unsur engagement, keterlibatan ya. Engagement itu artinya keterlibatan. Kita tuh engage satu sama lain. Contohnya apa? Kalau di kantor kita bisa nggak sih kerja sendiri? Bisa sih, tapi biasanya nggak jadi happy-happy banget tuh karena kerjanya sendiri-sendiri. Coba bayangin kalau misalnya di kantor itu terlibat. Kalau di rumah itu terlibat, suami, istri, anak semuanya terlibat ya kan. Kalau pergi bareng-bareng jadinya lebih happy gitu ya. Ada engagement-nya siapa yang punya tugas ini, punya tugas itu. Pergi bareng ada fun-nya juga. Jalan bareng ada fun-nya juga. Jadi happy nggak? Iya, kemungkinan akan lebih menuju ke happy-nya. Tapi nomor 3 nih yang juga orang sering lupa. Udah fun, udah engage, udah hahehe kayak sekarang hari ini. Saya seneng banget teman-teman kakak semua aktif di kolom chat. Ada fun-nya, ada engagement-nya. Tapi yang paling penting juga, yang bagian ketiga nih orang sering lupa, yaitu maknanya, alias meaning-nya ya. Apakah apa yang kita lakukan itu bermakna atau enggak? Gitu ya. Nah, ini happiness nih teman-teman. Saya mau bungkus dulu dengan formula ini. Kira-kira buat teman-teman kalau ditanya tentang happiness nih, how happy are you? Seberapa happy-nya Anda di malam hari ini, di Jumat malam, bukan malam Jumat ya. Kalau malam Jumat agak agak klinis ya kita kelasnya ya. Nah, tapi kalau yang ini di malam Jumat ini gimana? Seberapa happy 1 sampai 10 coba ketik dong di kolom chat. Biar ada fun-nya, ada engagement-nya, dan ada meaning-nya. Wih, 10 10 10 ya. Wah, enak nih. Jadi kita kalau ketemu sama orang-orang yang bahagia, kita juga jadi tertular. Wah, menarik, menarik. Nice, nice, nice. Ada rumusnya juga loh, teman-teman. Ini fakta yang menarik. Eh, Penelitian baru-baru ini 2024 ya, bukan 2025. 2024 kemarin bilang bahwa ada loh sel-sel tertentu yang ada di otak kita. Sel tertentu yang di otak kita namanya neuron. Kalau bahasanya itu adalah kalau kita lagi belajar, nah terus kemudian ada pengetahuan sebelumnya terus nyambung nih. Nah, neuronnya nyambung. Nah, itu jadi buat otak kita lebih pintar. Nah, selain neuron-neuron yang ada seperti itu ada namanya mirror neuron. Mirror neuron. Nanti boleh di googling aja mirror neuron gitu ya. Ternyata diteliti, kok bisa ya kalau orang happy itu bisa bikin orang happy lagi. Dan sebaliknya ya, kalau orangnya stres, orang selainnya kok stres sih? Saya tadinya berpikir, oh itu karena energinya, wah kan, karena itu adalah auranya. Ternyata nggak juga loh, tapi ternyata itu sudah Tuhan berikan di otak kita ada namanya mirror neuron. Dia bisa jadi cermin ya. Kalau misalnya ternyata teman kita depan kita itu adalah orangnya happy, wah kita jadi terbawa juga nih. Kalau kita bilang energinya terbawa, tapi ternyata di otak kita ada namanya mirror neuron. Menarik ya. Ini keren banget. Begitu teman-teman tulisin angka 8, 10, betul tuh ada yang bilang vibrasi ya. Iya. Kalau kita ngomongin vibrasi mungkin wah ada sainsnya nggak ya? Ternyata ada sainsnya, ya kan? Oh, gitu. Namanya mirror neuron. 8, 10, 9,5 saya juga langsung tertular happy. Ya mendadak saya ngomongnya 2 kali lebih cepat ya. Nanti tolong dihentikan. Oke, sip. Lalu kemudian apa sih kalau ngomongin true happiness, kita kan tadi nanya nih 3 pertanyaan yang bisa mengubah hidup kita. Ya, apa sih kebahagiaan itu? Nah, kalau dilihat dari foto di samping ini, bayi ini kelihatannya bahagia. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Kalau kelihatannya bahagia banget gitu ya. Sementara tadi definisinya ada perasaan gembira, ada puas, ada senang, terpenuhi gitu. Nah, anak-anak kok diminta terpenuhi, ya kan aman, apa segala macam gitu ya. Berkelimpahan. Apakah anak ini ngerti dengan konsep itu gitu ya? Dia mungkin nggak tahu atau jelas bayinya nggak berasa tentang hal itu. Tapi kenapa tuh dia bersebahagia? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin jadi lebih penting nih mau dilihatnya? Ternyata kalau diteliti lagi nih, ada penelitian juga bilang bahwa kebahagiaan itu sebenarnya simpel kok. Nggak usah ngomongin tadi ada gembira, puas, senang, terpenuhi gitu. Wah, itu terlalu panjang. Sementara anak-anak aja udah kenal kok tentang yang namanya kebahagiaan. Menarik banget, powerful banget ketika dalam keadaan pikiran kita tuh
nggak sedih, dan juga nggak gelisah. Kalau terjemahannya tuh nggak ada apa ya, hilangnya rasa sadness ya bahasa Inggrisnya, atau anxiety, cemas, gelisah, kebayang nggak? Jadi dia nggak mikirin apa-apa sih. Siapa di sini yang sambil ngikutin Zoom lagi mikirin cicilan panci misalnya gitu ya? Ada yang mikirin cicilan-cicilan yang lain gitu kan? Atau mikirin misal target-target tadi tuh ada tuh, seneng mencapai target. Siapa yang ternyata ikut di Zoom ini ternyata mikirin liburan mau kemana ya kan? Bahkan ada yang udah narik loh. Narik sampai ke masa depan yaitu Sinca mau makan apa ya? Sinca mau diajak ribut sama siapa loh? Ada yang ngajak ribut. Sinca aku menyiapkan pertanyaan apa ya belum merit? Lebih menarik lagi kan? Ya kan? Langsung jadi cemas, langsung jadi sedih, langsung jadi gelisah ya. Nah, ternyata tarikan-tarikan itu yang membuat kita ya jadinya nggak happy ya. Terutama sekarang ini teman-teman sering lihat juga gitu ya. Kita cari kebahagiaan di tempat yang salah juga ya. Ini contohnya ya, aku mau healing dulu ya kan. Hari ini healing, besok tetap pening ya. Karena kenapa? Karena salah nih. Karena salah ya. Dibilangnya adalah escape, melarikan diri, running away from unhappiness gitu ya. Bisa jadi apa? Nah, ini aku sering ketemu sama teman-teman dari IR ya. Nah, IR ini juga banyak pasti menangani overeating ya. Makanya perlu eating reorder ya gitu ya. Overeating nih, cemilan, oversleeping ya kan. Saking kita menghindari, apalagi ini adalah kesempatanku untuk tidur, udah aku tidur aja gitu ya, daripada aku nggak happy. Ada alkohol dan segala macam ya, ketergantungan lain, substance lain gitu ya. Tergantungan itu nggak harus yang, ih kok serem banget, alkohol kok drugs gitu ya. Ada kok ketergantungan yang lain. Misalnya apa? Nonton ya. Hari ini adalah weekend, saatnya aku balas dendam. Aku nonton apa nih? Sekarang lagi Squid Game. Saya tuh belum nonton Squid Game, tapi katanya bagus. Tapi belum nonton. Jadi ntar saya nonton deh gitu. Hari ini dihajar ya, sehari kelar katanya. Gitu. Lalu kemudian bahkan yang lebih serius lagi adalah mohon maaf ya, ini sampai ke bunuh diri ya, alias perilaku-perilaku yang self harm seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ngobrolin tentang hari ini, konteksnya adalah setiap orang pasti mau untuk jadi happy. Pernah nggak sih kita ini sekarang ini kita ngerasanya udah kerja keras, ngejar target, punya pencapaian yang banyak, tapi kok ngerasanya kurang puas ya? Ngerasanya ada yang hilang. Pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Mungkin juga pernah lihat, entah teman kita atau bahkan kita sendiri yang merasa, wah hidupnya sudah sempurna banget. Pekerjaan udah keren, rumahnya udah bagus, bisa liburan ke luar negeri, ya kan? Tapi suatu saat ada yang ngomong juga gitu, kenapa ya kok ngerasanya ada yang kurang ya? Faktanya, hal yang seperti ini sering banget terjadi ya, sering banget terjadi gitu. Nah, apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata kita punya formula kebahagiaan yang salah ya. Dan bahkan sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Artinya apa? Udah mulai ada pembelajaran-pembelajaran, oh dari masa kecil, dari orang tua, dari teman kerja dan sebagainya. Itu udah mulai jadi bahasanya kita adalah belief. Oke, kita akan masuk nih ya, bagaimana kita ngejar kebahagiaan dengan 3 kalimat penting, 3 pertanyaan penting yang bisa kita jawab nanti di akhir. Oke, saya akan coba nih ya, ngomongin tentang satu-satu dulu nih. Kalau kita ngomongin tentang itu, biasanya hidup kita tuh saya selalu ibaratkan, saya ilustrasikan seperti peta ini gitu ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sekarang masih simpan peta? Entah itu di rumah, entah itu di mobil gitu. Pernah nggak ada yang masih simpan? Coba ketik di kolom chat, saya pengen cek siapa yang masih simpan. Kalau nggak pernah atau nggak ada peta di mobil atau di rumah, ketik angka 1. Tapi kalau ada, bilang iya saya. Kalau nggak ada, ketik 1. Tapi kalau ada, saya gitu. Saya pengen tahu berapa banyak sih orang yang ini penasaran gitu. Ih, masih ada loh. Oh, kalau Pak Sugeng saya tahu kayaknya Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng saya tahu ini pasti punya segala macam peta nih kayaknya. Segala macam peta ada nih kayaknya. Oke, nice ya teman-teman ya. Oke, kalau ternyata punya peta. Oke, berikutnya kalau gitu saya tanya deh. Kalau peta yang kayak gini belum ada, tapi kalau peta yang kayak gini ada nggak di handphone? Saya rasa ada ya. Zaman sekarang udah nggak gunain peta yang seperti ini, tapi kita gunakan, wah ini canggih banget ya. Canggih banget, kita tinggal masukin tujuannya, bahkan nanti bisa kasih tahu nih, berapa menit sih kita mau lewat sini, makan situ. Ada lagi yang bisa kasih tahu, saya lagi punya kendaraannya apa nih, ganjil atau genap. Dia bisa ngitungin juga. Mau naik apa nih? Mau naik mobil, naik motor, jalan kaki, dan sebagainya. Kebayang ya? Kita ternyata
peta yang ini udah nggak pakai, tapi peta yang ini sekarang kita banyak pakai. Nah, fakta yang menarik lagi adalah ketika kita ngomongin peta-peta ini, gimana peta pikirannya kita? Peta pikirannya kita gimana? Apakah kita punya peta juga nih mengarah kepada tujuan kita? Eh, bulan ini adalah bulan yang paling sering saya dapat training atau bawakan training yang namanya goal setting. Tadi saya lihat ada Tante Kimi nih, Tante Kimi, halo Tante Kimi, masih ada nggak ya? Nah, kita banyak nih lagi ngomongin goal setting di berbagai perusahaan, berbagai konteks. Halo, halo. Nah, kan sehat. Oke, ini yang terjadi. Kita punya peta, biasanya petanya modelnya kayak gini. Sekarang kita punya peta modelnya kayak gini. Menariknya juga, di otak kita tuh ada peta juga yang serupa kayak gini, tapi cara kerjanya seperti ini. Maksudnya gimana? Ya petanya ini ada yang unik. Walaupun Anda tidak masukin your location dan juga your destination, tidak masukin tujuannya, dia mencet sendiri start. Ya. Nah, gimana nih? Otak kita kok mencet sendiri startnya gitu, jalannya kemana, arahnya kemana. Nah, kalau tidak diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan kita, maka kita akan terjebak nih dengan mode otomatisnya otak kita, gitu ya. Saya izin ya untuk share juga nih, apa sih maksudnya mode otomatis? Nah, saya akan kasih tahu nih. Ada satu yang namanya mean goals ya. Means goals, artinya itu tujuan-tujuan yang jangka pendek ya. Seringkali berbasis ekspektasi masyarakat. Perhatikan baik-baik nih ya, perhatikan baik-baik. Tujuan jangka pendek, tapi ekspektasinya masyarakat. Maksudnya apa sih? Oh, ini toh. Kalau kita dapat promosi di tahun ini, beli rumah di waktu umur sekian, lulus kuliah, menikah di usia sekian, punya anak di usia sekian, kebayang? Nah, ini namanya means goals nih. Tujuan-tujuan ini nanti dipencet langsung jalan sendiri ya. Tapi biasanya kita lupa dengan yang namanya ada end goals ya. End goals tuh apa sih? Apa yang buat benar-benar penting buat kita? Masih ingat dua pertanyaan tadi? Andai kata uang dan waktu itu tidak terbatas, apa sih? Ternyata keluarnya banyak ya kan? Kalau ditanya apa yang benar-benar bikin bahagia, keluarnya beda gitu ya. Kebayang ya? Apa yang benar-benar penting? Jadi fokusnya pada pengalaman, fokusnya pada pemaknaan, fokusnya pada kontribusinya kita sendiri. Contohnya apa? Kebebasan finansial, bangun keluarga yang harmonis, itu semua masuk ke dalam yang namanya end goals ya, gitu. Nah, yang bikin stres tuh apa sih? Yang bikin stres gini. Mean goals itu adalah jalan menuju tujuan. Tadi kita punya peta dan sebagainya. End goals-nya itu adalah tujuan akhirnya. Nah, tapi ada yang nomor 3 nih, kesalahannya adalah mengira jalan adalah tujuan. Ya, dibilangnya, oh, apa tuh? Kalau zaman sekarang nih, punya rumah di usia 25 tahun adalah jalan ninjaku. Ya kan? Kalau usia 25 tahun tuh harusnya punya 100 juta. Wah, banyak tuh. Saya dengar-dengar itu dari Gen Z juga ya. Jadi teman-teman yang di Gen Z itu selalu bilangnya, oh ya, kalau misalnya belum punya uang sekian di dalam rekeningmu usia 25 berarti kamu belum sukses. Kebayang nggak nih? Dan kemudian akhirnya kita mengira bahwa jalan tersebut adalah tujuan kita. Pokoknya sebagaimanapun caranya, saya harus dapetin uang 100 juta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum usia 25 tahun. Gimana caranya saya dapetin jodoh, pokoknya, ya jodoh apa enggak ya? Dapetin pasangan, saya nikahin sebelum umur sekian. Bayang, udah mulai ini ya, ngerasa ini mungkin terjadi dalam masyarakat kita ya, gitu ya. Contohnya apalagi sih, saya bukain ya, ini konteks budaya Indonesia tuh apa aja sih? Pendidikan nih, mean goals-nya apa sih? Dapat gelar, wah sarjana, nggak cukup sekarang magister, supaya diakui. Kadang-kadang ada yang bilang, oh jadi dokter tuh paling terpandang gitu kan di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya ada end goal-nya nggak? End goal-nya kita bisa lihat loh sebenarnya. Apakah cuma sekedar dapat status aja, atau justru ilmu dan keterampilan kita bisa digunakan untuk kontribusi yang positif. Contoh lainnya, tadi aku dengar nih dari Cimeli bilangnya, lanjutin dong kalau udah ikut IR jadi coach gitu kan, ya kan? Nggak cuma sekedar ujungnya adalah selesai program, tapi justru kita end goal-nya apa nih? Kita mau kontribusi ke masyarakat. Kebayang nggak? Tuh katanya begitu. Berikutnya lagi, kerja di perusahaan yang ternama, ya kan? Di Indonesia tuh, wah kalau misalnya perusahaan tertentu, ya kan saya nggak nyebut merek gitu ya, wah kalau kerja di situ pasti keren banget gitu ya, dianggap sama keluarga. Tapi sebenarnya apa sih yang kita cari? Yang kita cari itu sebenarnya mungkin ketemu pekerjaan yang sesuai dengan passion, punya kepuasan batin. Contohnya seperti itu ya. Ya, ini nomor 2. Nomor 3-nya, menikah di usia muda ya kan. Menikah sebelum usia 25 tahun karena banyak norma sosial ya kan. Menganggap nikah muda adalah keharusan ya.
Nah, padahal yang kita mau tuju sebenarnya tujuannya adalah bangun hubungan yang sehat, bahagia sama pasangan yang tepat tanpa terikat oleh usia, gitu ya. Ada yang kemarin ngomongin juga tuh, nyari jodoh atau nyari apa namanya, kalau dari itu ada point of view dari TikTok ya, saya nontonin TikTok gitu. Kamu tuh lagi nyari jodoh atau nyari suami dan bapaknya anak-anak, ya beda loh. Kalau nyari jodoh tuh kan random ya gitu, yang penting nikah aja. Tapi kalau nyari orang yang dengan sosok punya kualitas suami, punya kualitas bapak yang baik untuk anak-anaknya, mendadak ya cara kita cari jodoh itu mungkin akan berubah gitu ya. Kebayang nggak, balik lagi ke peta yang kayak gini nih, kita kan mesti input ya. Inputnya kayak gimana? Apakah mau nyari duit sebanyak-banyaknya atau nyari duit untuk misalnya contohnya bantu kualitas hidup keluarga saya, kualitas hidup teman-teman saya bisa jadi lebih baik. Beda, beda banget. Kebayang ya? Nah, dengan pendekatan yang seperti ini, kita juga mesti tanya nih kepada diri kita. Kalau gitu kita mesti cari yang seperti apa ya? Bagaimana kita bisa berkontribusi ya? Yang pertama saya tawarkan dulu nih untuk refleksi dulu. Refleksinya gimana? Refleksinya kita pakai 3 transformative questions. Ini adalah pertanyaan yang saya pelajari dari namanya Vision ya. Namanya orangnya Vision Lakani. Bagi teman-teman yang pernah ikut dengan Mind Valley, ini adalah script atau katakanlah metode yang beliau pakai. Beliau pakai ini juga justru diterapkan nggak hanya di dunia pribadi aja, tapi di perusahaan juga. Jadi ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengajarkan tentang 3 transformative question atau 3 most important questions gitu ya, yang udah pakai ini. Nah, saya mau undang teman-teman untuk siapin kertas nanti gitu. Kalau mau sekarang siapin boleh ya. Saya tunggu nih. Saya tunggu 1 menit untuk siapin kertas. Caranya kalau lagi ikut kelas yang seperti ini ada sharing seperti ini, siapin kertas. Kalau perlu siapin buku. Kenapa? Setiap minggu topiknya ganti ya kan. Bayangin tuh 1 buku bisa isi wah banyak banget ya. 1 lembar tuh seminggu sekali. Kalau setahun ada 52 minggu, anggaplah 50 pembelajaran, buku udah bisa cetak gitu ya. Bisa cetak buku sendiri dengan ada twist dan juga pengalaman dari teman-teman. Oke, yuk. Udah siap? Sudah ada? Sudah ada buku-bukunya atau kertasnya? Kalau ada kertasnya itu silakan dibagi 3 ya. 3 bagian, 1, 2, 3. Bentuknya kayak gini dan ini akan kita jawab ya. 1, 2, 3. Yang kolom pertama tulisnya experience, kolom kedua tulisnya growth, kolom ketiga tulisnya contribution gitu. Kalau ngerasa, ini gimana sih coachnya kok nggak diterjemahin bahasa Indonesia? Ini kan susah gitu ya. Nah, menariknya di sini. Coba deh, teman-teman boleh gunakan bolpen gitu ya, sambil nulis. Nah, nulis tuh experience. Experience tulisnya pakai apa sih? Nah, proses-proses yang kayak gitu tuh, yang bisa bikin otak kita jadinya lebih terkoneksi dengan pembelajaran yang baru. Jadi kadang-kadang saya nggak caters tuh, terjemahin dong gitu ya. Nah, biar ngerasain sendiri. Oke, yuk. Ya, kalau udah, saya akan ceritakan dulu nih, 3 pertanyaan pentingnya tuh apa sih? 3 pertanyaan pentingnya secara singkat ya, secara singkat. Saya akan pandu secara singkat nih ya. Adalah ngomongin tentang hal-hal ini. Nomor 1, pengalaman. Jadi di kolom yang tadi pertama, kita akan ceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman. Maksudnya apa nih pengalaman? Apa sih yang mau kita alami? Apa sih yang mau kita rasakan di dunia ini? Wih, serem banget ya. Karena ada 1 orang yang bilang bahwa ternyata tugasnya kita di dunia ini sebagai jiwa yang mengembara di dunia ini adalah untuk dapat the best experience in the world. Ya. Jadi pasti jiwa kita tuh pengen adalah punya tujuan untuk bisa mengalami berbagai macam pengalaman. Maksudnya apa tuh pengalaman? Pengalaman itu misalnya teman-teman punya impian tertentu. Oh iya ya, aku tuh pengen punya impian bangun sekolah deh. Nah, itu experience tuh kan. Pengalamannya pengalaman bangun sekolah. Aku tuh punya impian misalnya lulus dari sekolah atau katakanlah bahkan ngambil gelar dokter. Nggak apa-apa, boleh aja. Ini kita boleh ngarang, ya kan? Boleh mengimajinasikan secara bebas, gitu kan? Nggak bayar lagi. Dan otak kita tuh paling seneng dengan imajinasi. Teman-teman sadar nggak? Otak kita tuh seneng sama imajinasi. Jadi bagian ini silahkan ngayal, ya. Experience apa sih teman-teman yang teman-teman mau? Saya akan berhenti sebentar. Teman-teman boleh ketik di kolom chat kalau belum ada pertanyaan atau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat. Tapi saya akan berhenti dulu di nomor 1 ini. Di bagian nomor 1, tugasnya teman-teman sekarang adalah menuliskan nih. Secara cepat aja, secara singkat aja. Pengen mengalami apa aja.
Oke, kalau ada pertanyaan nanti ketik di kolom chat atau langsung raise hand ya, biar saya tahu juga kira-kira nangkep ya. Berapa banyak bebas, nggak ada masalah. Berapa banyak bebas ya? Experience, pengalaman. Oke, saya stop dulu sebentar di sini. Selain experience, apalagi sih yang biasanya teman-teman itu juga rasakan ngomongin tentang pengalaman? Mungkin ada tempat, mungkin ada lokasi tertentu, ya pengen liburan kemana, pengen jalan-jalan kemana. Mungkin ada beberapa dari kita yang seneng pengen umroh. Ada beberapa teman kita yang hari ini katanya tahun ini dibukakan pintu suci. Wah, itu banyak yang ziarah ke Vatikan dan sebagainya. Silakan, boleh, ya kan? Atau bahkan tempat itu bukan berarti tempat yang kita mau pergi. Justru malah tempat kita mau kita tinggali. Mungkin mau beli rumah, mungkin mau ganti lingkungan, mungkin mau pindah ke negara tertentu, mungkin mau pindah ke kompleks yang lebih baik. Wah, kompleks saya ini toksik banget, pengennya ke luar gitu ya. Boleh gitu. Oke. Nice. Ada lagi. Oh iya, saya belum pernah naik cruise. Saya pengen nih experience dapat pengalaman naik cruise. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Oke ya. Berikutnya lagi adalah kondisi hidup idealnya teman-teman tuh kayak gimana sih? Nah, kondisi hidup ideal tuh maksud gimana sih? Ya itulah, idealnya ya aku ini tuh punya mobil dan ada supirnya. Weh, boleh nggak? Boleh banget. Ya kan namanya kondisi hidup ideal kok, ya kan? Boleh banget gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kondisi idealnya itu adalah, oh aku kalau misalnya punya ini, wah aku seneng nih sama anabul-anabul. Aku pengen nih idealnya aku punya rumah sendiri, sebelah ada rumah juga. Nah buat anabulku boleh nggak? Boleh banget, terserah. Nggak ada masalah ya. Oke, sip. Ada lagi nih. Kalau ngomongin tentang itu biasanya berhubungan sama ada adventure, ada petualangan yang mau teman-teman alami gitu. Contohnya apa? Oh naik gunung nih. Aku belum pernah manjat Gunung Everest, ya silahkan. Ya kan bagi Anda yang pengen manjat Gunung Everest. Aku belum pernah diving nih ke apa? Labuan Bajo mungkin ya. Boleh juga. Atau bahkan, wih Raja Ampat dong, masa Labuan Bajo? Boleh juga ya kan? Silahkan. Mau experience apa sebanyak-banyaknya. Oke, saya putar ini ya, share lagu ya, biar teman-teman juga agak-agak terhipnosis ya. Coba. Soalnya lagunya di saya muter ya, teman-teman nggak muter ya. Oke, silakan nih. Ada ada yang mau apapun itu berhubungan sama pengalaman kita. Oke, sip udah ya. Batasannya cuma 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau yang tadi sudah di bagian experience, sekarang garis bagian yang kedua. Kita biar belajar yang bagian kedua. Bagian kedua tadi ngomongin apa? Ngomongin tentang growth. Ngomongin tentang pertumbuhan. Bagaimana saya pengen bertumbuh, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi menarik ketika, iya ya, saya tuh pengen belajar apa ya? Tadi saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, jadi saya butuh apa ya? Oh iya, saya butuh belajar bahasa nih. Contohnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris udah bisa. Saya pengen growth di bagian mana ya? Growth saya tuh perkembangan diri saya pengen apa ya? Oh bahasa Mandarin. Terus terang tadi saya baru kepikiran. Beneran nih, baru kepikiran. Saya tahun ini kayaknya mesti belajar satu bahasa baru deh. Saya lagi mikir antara Mandarin atau Jepang gitu karena saya seneng banget tinggal di Jepang. Bahasanya tinggal di Jepang lagi itu kan terucap langsung tanpa sadar. Ternyata setelah saya hitung rata-rata itu saya 1 tahun itu 30 hari ada di Jepang teman-teman. Jadi rasa-rasanya boleh ya saya belajar bahasa Jepang misalnya kayak gitu. Ya itu saya pengen growth jadi nggak cuma sekedar jalan-jalan aja tapi saya ngerti nih bahasanya. Mungkin saya bisa komunikasi dengan lebih baik. Ada lagi orang-orang yang pengen growth-nya, oh ya sekarang ini aku sebagai entrepreneur nih, sebagai pebisnis nih, aku butuh apa ya? Oh keterampilan leadership aku belum cukup nih keterampilan leadership. Ada lagi teman-teman yang pengen growth-nya penumbuhan dirinya adalah keren ya. Itu kayak Coach Aris tuh keren belajarnya gimana ya? Oh iya ya ada tuh LCTW, ada ICT, ada ICT Advance. Ikutin deh jalurnya. Wow bisa jadi terapis toh dan sebagainya. Monggo aja ya. Oke. Dari Kak Momo mau belajar AI ya. Mau belajar AI atau AI ya? AI mana nih ya? Silahkan, boleh. Mau belajar dari AI atau mau belajar dari AI? Boleh, ya kan? Apapun itu. Jadi kalau ada yang pengen Anda tumbuhkan, pengen Anda kembangkan lebih lanjut lagi, monggo banget ya keterampilannya apa. Tapi kalau tadi kan kita ngomong kondisi hidup ideal gitu ya. Nah, kalau gitu versi idealnya kita kayak gimana? Nah, growth ini
pertanyaan-pertanyaan dari growth ini atau jawaban dari growth ini adalah, coba deh versi ideal saya gimana ya? Versi ideal itu macam-macam. Misalnya dari fisik deh. Kira-kira ada nggak nih versi idealnya kita? Mungkin berat sekian, mungkin kolesterolnya angkanya sekian, mungkin idealnya, oh saya bisa ngangkat benda atau ini nggak berasa berat atau cukup kuat gitu. Bisa juga. Versi ideal saya, wah tahan nih jalan 2 sampai mungkin 5 kilometer per hari. Itu ideal banget karena saya mesti nempuh itu dan sebagainya. Wih, six pack. Ya bener ya. Versi ideal saya itu gimana ya? Apakah six pack atau one big family pack, ya kan? Silakan. Jadi yang di growth ini, pertanyaan ini adalah fokusnya kepada versi idealnya teman-teman. Ya, saya idealnya gimana sih? Yang mungkin sekarang belum, akan, tapi ini boleh kita tulisin. Oke, siap ya? Wih, itu ada pengalaman yang oke banget ya, full marathon di Tokyo. Wah, kalau full marathon di Tokyo kan experience-nya. Kalau gitu apa yang mesti saya lakukan ya, supaya bisa dapat itu ya? Nah, ini pertanyaan untuk growth-nya. Apakah latihan, apakah Latihan. jalan, apakah eh, langsung nih, habis ini langsung sign up nih. Eh, Coach Meli, aku mau ikut dong IR, buka kelas kapan? Siapa tahu langsung begitu ya, mendadak gitu ya, silakan aja. Bener ya? Gitu. Wah, Oke, sip. Kapan Coach Meli buka kelas lagi katanya? segera nanti diumumkan di grup. Segera nanti bukan di grup. Oke, baik. Yang terakhir adalah contribution, teman-teman. Betul ya, contribution adalah kontribusi. Saya selalu senang dengan kalimat ini. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi artinya kita pun juga punya kontribusi ke orang lain. Orang lain itu siapa sih? Kita pikir gitu kan. Bisa itu keluarga kita sendiri, bisa itu komunitas kita, bisa itu perusahaan kita. Apa yang mau kita kontribusikan? Apa yang kita kontribusikan sebagai anak? Apa yang kita kontribusikan sebagai pasangan? Apa yang kita kontribusikan sebagai mungkin orang tua? Ya boleh juga gitu ya. Sesimpel itu. Jadi apa yang bisa dikontribusikan ya? Oke, silakan nih. Boleh ditulis juga ya. Sehingga nanti at the end ngomong kontribusi adalah apa sih warisannya kita buat dunia ini? Cie. Tadi katanya ada yang nggak mau tinggal di Konoha, pengen bikin negara sendiri. Nah, silakan nih, sebelum meninggalkan Konohanya, boleh dituliskan kira-kira mau jadi legasinya apa ya, meninggalkan apa ya, gitu. Jadi, di bagian yang ketiga adalah kita nggak cuma ngomongin tentang diri sendiri. Karena bagian yang 1 dan bagian 2 ngomongin tentang diri kita. Impian kita gimana sih? Idealnya kita gimana sih? Saya butuh bertumbuh kayak gimana sih? Yang di pilihan yang ketiga kita ngomongin tentang yang namanya contribution ya. Yang namanya tentang bagaimana kita bisa berkontribusi di masyarakat. Iya. Oke. Sip, saya tunggu 5 detik. Kalau mau ada yang ngerapiin dan sebagainya silahkan. Ya, harusnya kolom-kolom ini sudah mulai keisi, betul ya? Nah, kalau ada yang mau sharing, ketik di kolom chat juga boleh, karena biasanya semakin kita sharing dapat ini ya, dapat insight nih. Saya akan mulai kolom sharing dulu ya. Kolom sharing untuk yang experience dulu nih. Teman-teman ada nulisin apa atau terpikir apa? Jangan-jangan tadi pas lagi nulis, wah belum ada kertas nih, pengen nulis tapi nggak ada kertas. Tapi aku lagi mikirin tadi Jule ngomongnya gini. Mungkin aku langsung kepikir ya, apa ya, A, B, C, D gitu ya. Wah, langsung ketik di kolom chat juga boleh. Experience dulu. Yuk, silakan teman-teman. Aku pengen lihat dulu teman-teman bisa sharing, kakak-kakak sekalian bisa sharing apa experience yang pengen Anda dapatkan dalam hidup. The best experience in life. Ya, silakan. Punya inkubator bisnis. Wis, amin. Pak Sugeng, nice. Thank you, thank you. Keliling dunia, yes. Oke, wah ini bisa temenan nih. Dari Kak Billy sama Kak Cindy nih, bisa jalan bareng ya. Nah, mendadak gitu ya, kita teman-teman pas lagi nulis langsung ada, wah sama nih koneksinya ya. Jazz Club terbaik di Indonesia. Wow, nice Coach Roy ya. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Ini bukan mobil jazz loh ya, teman-teman. Maksudnya itu jazz, jazz musik ya, betul ya. Oke, ada lagi Kak Michael ke Tanah Suci, monggo. Ada lagi Kak Momo, camper van. Oh, nice, 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 nice ya camper van. Oke, galang dana percetakan untuk Al-Quran ya, Al-Quran Braille, Braille. Oke, nice, nice, keren-keren banget. Setiap tahun buka bisnis baru. Wah, VVIP free traveling around the world. Wes, nice banget ya. Jadi ada yang berpikir bahwa, oh mau traveling, saya nggak cuma mau traveling, saya pengen experience ya. Experience gimana? Naik pesawat tuh first class.
Kalau nginep hotelnya bintang 5, kalau perlu bintang 7 ya sampai pusing ya. Gitu. Ada nggak yang mau gitu? Ada. Silakan gitu. Mimpinya masing-masing kok ya. Passive income, ikut Tokyo Marathon, villa di Bali. Wah, bisa lihat bintang-bintang. Weh, punya rumah. Nice. Terima kasih. Oke, kolom experience saya tutup dalam 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk kita lanjut ke kolom growth nih. Kolom growth, kira-kira menjadi versi terbaik diri Anda, gimana caranya? Apakah belajar bahasa baru? Apakah belajar keterampilan baru? Apapun itu. Wih, kayaknya aku mesti belajar masak. Boleh juga. Oh, kayaknya aku mesti belajar berenang. Boleh juga. Karena belum bisa berenang misalnya gitu ya. Aku juga pengen nyari supaya aku bisa bertumbuh, aku mesti cari coach nih, aku mesti cari mentor. Mungkin aku mesti pergi ke psikolog, silakan, ya kan? Monggo gitu ya. Punya keterampilan survival, thank you Kak Billy. Wah, ini kalau ada keterampilan survival gini saya langsung teringat sama Coach Sugeng nih. Nanti mungkin bisa ngobrol sama Coach Sugeng ya. Wah, ini banyak nih, survivalnya nggak cuma sekedar di alam, wah, tapi sudah melanglang buana nih beliau ini ya. Oke, belajar investasi tuh, menarik ya. Begitu teman-teman tulis, saya langsung keinget, wah di kita tuh ada Spider FX, wah investasi dan sebagainya ya. Ikutin juga kelasnya tuh ya, apa namanya, dari Coach Aris ya, prosperity mindset ya. Oke, ada lagi bangun jejaring mitra internship, wah keren banget. Belajar investasi juga. Nah ini bisa ngumpul jadi satu ya, sama Kak Pingping ya, boleh juga ya. Waduh, balik lagi tuh, kan nyambung. Dari Kak Cindy bilangnya keterampilan trading. Wah, asik nih ya. Upgrade diri, makan banyak, ya kan? Masak, bahasa baru. Oke, saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, terima kasih. Yuk kita lanjut ke yang bagian ketiga. Kontribusi. Kontribusi apa sih yang teman-teman mau tinggalkan? Kontribusi apa sih yang teman-teman niatkan untuk bisa berguna bagi orang lain, ya, bagi sesama, ya, bukan hanya keluarga aja, bisa jadi buat komunitas, bisa jadi buat di kantor, bisa jadi buat tetangga, bisa jadi buat bangsa Indonesia. Keren nggak? Keren ya, nggak apa-apa, tulis dulu aja, tulis dulu aja. Yuk kita tulis yuk di kolom chat, kontribusinya jadi apa nih? Oke. Wih, udah difasilitasi tuh sama Kak Momo ya. Yuk trader ngumpul yuk. Nah, tuh langsung kepancing ya. Oke. Kak Cindy bilangnya kontribusi rumah aman bagi anak dan wanita yang tidak diinginkan kehadiran di dunia. Luar biasa. Solusi untuk daerah yang dikunjungi. Sambil jalan-jalan kasih kontribusi ya. Kontribusi dari Kak Sugeng bilangnya tulis buku beasiswa untuk kaum muda. Ini keren banget ya. Yayasan Amal. Oke, nice. Aset. Oke, mentor penulis buku. Wah, keren-keren banget. Punya tempat makan dari negara-negara untuk orang-orang yang belum mampu. Wah, nice banget. Membantu penderita kanker. Wah, keren banget ya. Bahkan bisa, punya 10 masjid ini gabungan semua ini. Ada experience, ada contribution, ada growth-nya juga ya. Dari Kak Dina ya. Foundation untuk mendidik anak-anak muda melek finansial. Untungnya, sesi Zoom kali ini direkam ya. Jadi buat teman-teman, nanti saya langsung capture, nanti saya tanya ya. Ini udah nyampe atau belum ya? Jadi saya akan tanya nih. Oke, untungnya hari ini kita rekam, sehingga jadinya bisa di-track nih, gimana sih experience-nya, gimana sih growth-nya, gimana sih contribution-nya gitu ya. Silakan, nanti kita track ya. Paling nggak minggu depan lah kita tanyakan, kira-kira seminggu ke depan, apa yang udah dilakukan nih ya, untuk bisa mendekatkan ke experience-nya, mendekatkan ke growth-nya, mendekatkan ke contribution-nya. Oke, nice ya, kita tutup ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, saya tanya dulu sama Kak Meli. Kak Meli, aku punya waktu berapa lama lagi? Atau udah habis? Masih bisa ya? Masih Mungkin. bisa. Masih bisa. 10 menit lagi boleh ya, teman-teman? Interesting kan materinya? Oke. 10 menit dari kata Coach Choi. Oke, kalau dari gitu 10 menit monggo nih. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, mungkin ada yang dapat insight juga dari 3 most important question ya, yang bisa transformasi hidup teman-teman. Nah, saran saya adalah ketiga hal ini teman-teman tulisin, benar-benar kan ini kan baru di sesi Zoom ya. Nah, tapi kalau mau experience yang benar-benar adalah benar-benar bikin nih gitu ya. Kalau perlu sediakan kertas yang lebih besar, silahkan kertas yang lebih besar, tulis gitu ya. Kalau perlu ditempel sekalian ya, gitu ya, ditempel sekalian. Karena kadang-kadang kita nggak punya media, nggak punya visualisasi tentang apa yang kita mau.
Kadang-kadang bilangin, oh ya udah aku pikirin kok, itu setiap kali aku ditanya pasti aku jawabnya ini. Nah, ada baiknya memang kita tulis dengan tangan. Beda banget dengan tulis tangan dengan yang ngetik di komputer, ya. Jadi saran saya 3 pertanyaan ini, apa yang membuat Anda bisa transform, apalagi kondisinya sekarang 2025 gitu ya. Mau transform seperti apa sih? Cek dulu nih, apakah ada experience-nya? Apakah ada growth yang saya mau naikin? Apakah saya mau kontribusi? Lebih enak ya, banyak pilihan gitu loh. Kan dalam hidup ini enak kalau dapat banyak pilihan ya, gitu. Apalagi kalau bisa dapat mengalami tiga-tiganya. Dapat experience yang paling kerennya, dapat versi terbaik dari dirinya, dan tentunya berkontribusi buat masyarakat. Keren ya. Jadi 3 pertanyaan ini baik banget untuk kita jawab. Siapapun Anda, apapun posisinya, dan kita bisa ngobrol. Oke, sip. Dari Kak Sugeng nih tanya, apakah perlu dibeli gambar? Boleh banget, boleh banget. Jadi kalau mau dikasih gambar-gambar juga boleh banget ya. Jadi kolom-kolom ini diisiin gambar dan sebagainya. Pokoknya bikin itu menarik, bikin itu visually pleasing for you gitu ya. Silahkan aja. Kalau, wah saya nggak bisa gambar, boleh nggak saya ngeprint terus saya gunting? Silahkan. Ya kan? Daripada nggak ada gambarnya atau nggak bisa dapat experience yang lebih banyak, ya silahkan. Boleh juga. Gitu ya. Otak kita memang senang tuh dengan yang secara visual ada ya, teman-teman ya. Saya tutup dulu sebentar ini, saya ganti ke mode ini sebentar, dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Otak kita tuh senang banget dengan ini ya, visualnya ya. Visualnya adalah gambar gitu ya, warna tuh senang banget gitu ya. Mau tahu yang lebih senang lagi, otak kita lebih senang ada bentuk, ada warna, yang digerakkan sama tangan. Mainnya main apa? Nah, itu paling bener. Lego Iya. Main Lego ya, main Lego tuh paling benar pintar. Karena paling itu adalah bener. tools yang ramah buat otak kita gitu. Maksudnya itu sih. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, ada komentar, monggo silahkan. Ya, kita masih ada waktu. Jadi apa yang untuk otak yang paling pintar itu orang main Lego? Bener. Kenapa mainan Lego? Karena Lego itu ada bentuknya, betul ya. Yang kedua ada warnanya. Jadi tuh enak banget sama otak kita. Yang ketiga, Lego itu nggak bisa gerak atau nggak bisa disusun kalau nggak kita menggunakan tangan kita. Jadi taktilnya kena. Pernah tahu ada visual, auditory, kinestetik? Nah, itu kena semua. Setelah main Lego, ceritakan. Gitu. Diceritakan tuh artinya apa? Bentuk Legonya kita ngomongin. Nanti kita ada penjelasan lebih lanjut tentang hal itu. Ya, sip. Oke, makasih. Thank you, thank you. Ada lagi, ada lagi? Ada kesan-kesan dari tadi materinya? Monggo juga, silahkan. Oke, sip. Ini kurang lebih berarti saya punya waktu beberapa menit lagi ya. Tadi udah jawab 3, jadi bisa transformasi kita semua gitu ya. Jadi yang paling penting juga bagaimana kita bisa lihat ketiga hal ini, 3 pilihan ini, kita bagaimana kita bisa mewujudkan versi terbaik dari diri kita, ya. Kita bisa juga dapat experience yang terbaik di dunia. Nah, kalau tadi teman-teman lihat di kolom chat, wah tadi saya nggak kepikiran apa ya pengalamannya ya, apa ya yang mau saya growth ya, apa yang mau saya kontribusikan ya. Gampang, scroll aja ke atas tuh banyak tuh ide-idenya ya. Mulai dari ada yang masjid, ada yang jalan-jalan, ada yang nyicipin makanan di dunia. Seneng nggak tuh? Seneng banget. Jadi kalau itu terkoneksi sama Anda, itu punya korelasi yang enak banget buat Anda, silakan. Anda boleh copy kok. Menariknya dari impian, impian itu nggak bisa dimonopoli ya. Kalau misalnya tetangga saya itu punya impian jadi, wah saya pengen punya bisnis 10. Ya saya juga pengen, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Namanya juga impian, enak ya. Adalah hal yang tidak bisa dimonopoli. Keren banget. Oke, Bantu Coach, ini ada pertanyaan di box dari Michael Wibawa. Main monggo. puzzle sama nggak dengan main Lego, Coach? Main puzzle sama nggak sama main Lego? Berbeda sih. Kalau puzzle kan lebih kepada ini ya, problem solving ya. Kita bisa menyatukan piecesnya puzzle itu jadi satu. Tapi kalau nanti kita main Lego, kita akan bisa cerita dari Lego tersebut gitu. Konsepnya konsep metafora. Nah, gitu Oke, sih. sudah Beda, terjawab ya, Pak Michael ya. beda. Tapi kalau pengen experience-nya lebih oke sih, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita benar-benar main Lego. Kalau belum pernah main Lego sama sekali sama saya, LCTW kita tanggal 15-16 Februari. Pasti ada saya ajak main Lego juga ya. Jadi dapat inspirasinya juga dari sana. Gitu.
Oke, Nanti ada diumumkan ya, Coach ya, bagi yang mau ikut ya, Coach. benar, 15-16 Februari ya. benar. Kalau Lego yang bertema gimana? Apakah Lego set flower? Sebenarnya sih nggak masalah. Lego apapun boleh. Nanti yang paling berguna adalah bagaimana kita bisa imajinasi. Nanti saya kasih kasih ini ya, kasih petunjuk juga bagaimana kita bisa lakukan dengan Lego dan sebagainya. Tapi di sesi yang berbeda, nggak di hari ini. Nah ini lagi coret-coret. Saya lagi kecoret-coret ini. Oke, terima kasih. Oke, iya. Kalau mewarnai, ya mewarnai boleh. Mewarnai itu kan kita pakai color, tapi kadang-kadang bentuknya cenderung kesulitan. Maksudnya apa? Kalau kita mewarnai kan cuma mewarnai dari gambar yang sudah ada. Nah, kalau bisa memang kita bisa lebih kreatif, kita bisa create gambarnya, kita bisa warnai. Tapi biasanya akan ada dua tuh PR-nya. Satu, belajar menggambar, ya kan? Satu lagi belajar untuk bagaimana itu terkorelasi sama tiga pertanyaan ini. Contohnya udah selesai gambar, loh ini gambar apa ya? Ini experience yang saya mau, kok nggak kelihatan ya kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi eh, kurang kurang apa ya? Kurang optimal. Gitu. Boleh mewarnai ya. Mewarnai kehidupan kita ya. Tolong jangan mewarnai kehidupan tetangga ya. Itu yang paling penting. Oke, baik. Yang berikutnya lagi adalah, nah saya pengen kasih tahu, ini kan baru icip-icip ya, istilahnya icip-icip dulu gitu kan, kenal dengan tiga pertanyaan ini, kenal dengan saya dan sebagainya. Nanti saya akan juga ada umumkan bahwa apa yang bisa kita bantu kepada teman-teman. Nah, ini pertanyaan ini akan saya deep dive lebih lanjut lagi nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin kelasnya saya lebih lanjut ya. Kelas saya lebih lanjut itu adalah lewat Zoom juga seperti ini. Tapi nanti kita akan breakdown, kita akan deep dive lebih lanjut lagi tiga pertanyaan itu ya. Termasuk kalau teman-teman pas lagi seneng punya Legonya, nanti saya akan saranin untuk bawa Legonya di acara kita nih ya. Itu ada QR code-nya, silahkan aja. Hari ini kita punya harga yang spesial banget buat Anda. Anda bisa ikut hanya dengan 99.000 aja, dan kita akan deep dive ya. Dari jam 10 sampai jam 12, which is waktunya 2 jam. Jadi setelah dari hari itu, teman-teman jadi tahu nih, saya punya blueprint jiwa saya tuh gimana. Wih, keren ya. Blueprint jiwa saya gimana. Dari mana blueprintnya? Dari tiga most important question itu, saya akan deep dive satu-satu. Kita akan bedah satu-satu. Saya akan minta teman-teman untuk jawab pertanyaannya lebih dalam lagi. Kalau tadi kan cuma secara umum ya. Nah, itu nanti akan ada workbooknya ya. Kita bilangnya playbook, bukan workbook, tapi playbook ya. Kita punya playbooknya, teman-teman bisa isi di sana. Lalu kemudian kita bisa pandu dan bentuknya kayak grup coaching. Jadi ini bukan 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 seminar ya, tapi ini workshop gitu ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol juga. Oke, gitu. Oke, Siap? Oke, dan terakhir saya pengen ada satu quotes dulu, Kak Meli boleh ya? Gitu ya. lah, oke. Nah, ini boleh kita baca sama-sama, dalam hati juga boleh. Ya, kalau itu saya izinkan untuk saya membacakan quotes ini juga. Bukan quotes tapi lebih kepada penutupan ya, closing statement lah gitu ya. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan ini untuk merenungkan hidup kami. Bimbing kami agar bisa melihat apa yang benar-benar penting. Dan berikan kami keberanian untuk melangkah dengan keyakinan. Amin. Saya berkomitmen untuk menciptakan pengalaman yang bermakna di tahun 2025. Saya layak untuk hidup dengan kebahagiaan dan tujuan yang sejati. Terima kasih, Kameli. Back to you, Kameli. Oke, terima kasih Coach Julius. Ini juga merupakan doa kita semua ya di tahun 2025 supaya kita hidup dengan kebahagiaan dan tujuan yang sejati. Amin. Amin. Oke, teman-teman, siapa yang dapat hal berharga malam hari ini? Coba ketik di kolom chat saya. Gitu. Wah, oke, kita semua mendapatkan hal-hal yang bermakna dan berharga pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Judis ya. Kita akan lanjutkan sebagai penutup. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Atau sebaiknya kita foto dulu, Coach? Boleh kita foto dulu ya? Boleh kita foto dulu ya. Foto dulu ya, saya minta semua untuk open cam.
Saya izin saya foto. Tunjukkanlah wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik. Ayo, silakan open cam-nya dulu. Saya kasih waktu untuk silakan membenarkan. Dandan dulu boleh, ya kan? Dalam waktu 10 hitungan ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita foto ya. Bentar, saya foto ada 3 halaman. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya cara ini adalah cara yang sangat keren. Keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Oke, bisa coach slide-nya. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di jurnal berikutnya, di Jumat berikutnya ya. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya bertugas sebagai host minggu ini, dan minggu depan saya harus mencari host untuk di tempat yang akan datang. Demikian juga seperti Ibu Ping Ping akan mencari temannya yang akan melakukan atau membagikan sharing untuk 2 minggu yang akan datang. Untuk minggu yang akan datang. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi, kita sepakat ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Percayalah teman-teman, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, apa sih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach, Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program, dan sebagainya. Oh iya, teman-teman, kabar baiknya bahwa adalah siapapun bisa join komunitas SKRB ini. Jika ingin mengundang teman-teman, keluarga, relasi, atau siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran ada di deskripsi grup. Nah, next week, meeting kita akan kedatangan salah satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Coach Violison Matteo, seorang CEO Wintech Office Furniture, dan core value minggu depan adalah komitmen. Dan inilah abundant team yang akan bertugas di tanggal 17 mendatang. MC atau host adalah Coach Marina Natalia Tampu-Bolon. Beliau adalah seorang farmasis dan former management lecturer yang juga Coach Eating Reorder. Grateful Prayer, Coach Nenden, seorang Polri, juga Coach Eating Reorder. Abundant Sharing akan dibawakan oleh Ibu Jessica, owner Depot Minyonya. Core Value oleh Ibu Tanti Sutandra, Vice President
PT BCA Tbk, Head of Customer Experience Management dan Frontline Business Partner. Ingat untuk masukkan dalam agenda dan alarm, serta undang sahabat-sahabat dan relasi Anda. Oke teman-teman, siapa yang belajar banyak malam hari ini? Silahkan unmute, bilang saya. Silahkan Saya. di-unmute. Saya. Saya juga Saya. belajar. Saya. Semua ya. Hmm. Oke. Nah, silahkan tulis di grup WA SKRB ya. Apa? Satu hal saja. Minimal satu hal ya. Hal berharga apa yang Anda pelajari malam ini yang teman-teman dan saya pribadi sih paling mengenai adalah bagaimana kita untuk bahagia. Ya, tentu kita semua sudah bahagia, tapi ada 3 transformative questions yang itu sangat membantu kita semua. Nah, sekalian saya mau menanyakan seandainya untuk materi seperti tadi menurut Meli, teman-teman, ya. maaf ini tolong dibacakan dulu, ada event-event terdekat. Ya, oke. Sebentar ya. Ini akan ada event-event terdekat, maaf. ICT Practitioner online via Zoom itu akan diadakan tanggal 11 dan 12 Januari. Link pendaftaran ada di selftrickcityariesandi.com. Kemudian ada ICT Advanced Camp pada tanggal 8 dan 9 Februari 2025. Link pendaftaran ada juga di .id ICT Advanced Camp mungkin ya. Oke, ini singkatan dari ICT Adv Camp. Kemudian Life Core Transformation Workshop Jakarta, di Jakarta ya ini teman-teman, mungkin bisa ikut 15 sampai 16 Februari tahun 2025. Link pendaftaran di s.id/lctw/ sorry, ini kok hilang. Nah, teman-teman, ini adalah yang akan acara-acara yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Silahkan teman-teman untuk mendaftar karena tempat terbatas ya. Semakin cepat makin baik. Oke. Dari Coach Roy mungkin ada juga pengumuman Coach Roy yang untuk besok Coach Roy. Yes, teman-teman, saya ada mengundang semua teman-teman untuk hadir di acara Eating Reorder Festival. Tempatnya di M Block. Kalau teman-teman tahu M Block Jakarta Selatan, itu di daerah Blok M Lawai. Acaranya free, silakan datang aja. Di situ ada booth, ada bazar, ada juga jualan makanan sehat juga. Terus udah gitu kita juga banyak pameran juga. Akademi Hipnoterapi Indonesia akan buka booth juga di sana. Terus ada terapi gratis di sana juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keluarga, punya teman-teman yang kayaknya ini orang perlu diterapi, tapi kayaknya saya belum sanggup nih ya. Nah, di sana nanti udah ada terapis profesionalnya. Dan teman-teman kalau misalnya mau masuk ke acara conference-nya, bisa langsung beli tiket di sana. Gitu. Oke, nanti saya share di grup ya flyernya. Thank you teman-teman. Thank you Cimeli. Ya, oke. Don't miss it ya teman-teman. Ini adalah event yang sangat menarik ya, dengan host-host juga yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman akan sangat terkesan. Nah, teman-teman, sebagaimana sekalian saya mau tanya, seandainya untuk materi seperti tadi, menurut teman-teman layaknya berapa investasi yang kita layak keluarkan? Apakah 200.000 atau 300.000 atau mungkin bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silahkan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan.
Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Di sebelah kiri di layar mungkin teman-teman bisa capture bila mana ingin memberikan mind investment ini ya. Tadi kita sudah buka dengan doa, kita akan tutup dengan doa kembali. Apakah Ibu Sri sudah hadir? Tadi katanya waktu awal beliau ada meeting, jadi tidak bisa, terlambat. Bila mana sudah hadir silahkan, bila mana tidak ada mungkin Coach Nenden akan menutupnya. Sepertinya belum ada ya Coach ya. Oke Coach Nenden mungkin bisa menutup. Oke, siap, Coach Mel. Teman-teman, yuk kita berdoa di akhir acara ini yang akan saya pimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih webinar kami pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami terima bisa bermanfaat untuk kami di segala aspek hidup kami. Sehatkan kami semua ya Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami sesuai dengan harapan kami yang tentunya selaras dengan alam semesta. Panjangkan umur kami ya Tuhan, agar kami bisa bertemu lagi di webinar SKRB selanjutnya, dan beri keberkahan untuk komunitas SKRB, agar bisa memberikan dampak dan perubahan baik bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Thank you teman-teman. Terima kasih juga Coach Nenden yang sudah menutup Sama-sama. dan doa. Ya, thank you teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar? Sehat, Sehat. kaya raya, Kaya raya. bahagia. Bahagia. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Terima Thank you. kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih, Coach Julie. selamat malam Ya, semua. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sampai ketemu besok di Eating Reorder Festival. Oh iya, Coba-coba. betul. Thank you. See you tomorrow. See you. Dan ya.